Mereka lalu melakukan ritual pengusiran setan terhadap Charlie, remaja laki-laki yang membunuh keluarganya setelah kerasukan roh jahat dari papan Ouija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pada malam hari ini, aku akan memberikan 12 rekomendasi film horor yang tentu saja film ini asik untuk kalian tonton buat para pecinta horor ya. Ya, meskipun pandemi COVID-19 tak kunjung usai, di sini banyak banget para sineas terbaik dunia tetap merilis deretan film horor terbaru di tahun 2021. Yang mana hal ini ditujukan agar untuk menemani teman-teman para penikmat film horor. Nah, film terbaru di tahun ini dipenuhi dengan sequel atau kisah lanjutan dari film-film sebelumnya yang telah tayang. Ada beberapa film di tahun 2021 yang diangkat berdasarkan legenda dan diadaptasi dari cerita novel yang menawarkan kisah menakutkan dan teror yang mengerikan. Seperti apa sih film-filmnya dan apa aja film itu? Simak video ini baik-baik. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini. Dan yang barangkali teman-teman suka dengan video ini, silahkan juga like serta share ke teman-teman kalian dan ke seluruh sosial media kalian. Langsung saja kita ke 12 rekomendasi film horor tahun ini. Jangan tonton sendirian. Film yang pertama berjudul Spiral from the Book of Saw. Serial From the Book of Saw merupakan film terbaru dari seri ke-9 Saw yang masih bergenre horror thriller. Spiral mengerikan tentang dua orang detektif bernama Zack Banks yang diperankan oleh Chris Rock dan rekan barunya William Seng yang diperankan oleh Max Minghella. Spiral mengisahkan tentang dua orang detektif. Mereka tengah melakukan investigasi terhadap kasus pembunuhan yang merenggut nyawa anggota kepolisian. Namun, mereka berdua malah terperangkap dalam pola permainan sang pembunuh berantai ini. Nah, bagaimana kelengkapan atau kelanjutan dari film ini? Silahkan teman-teman download dan lihat aja. Seperti apa menegangkannya? Ya, silahkan ditonton. Oke. Next. Untuk film yang kedua, A Quiet Place Part 2. Jadi film ini lanjutan dari A Quiet Place Part 1 ya. Nah, A Quiet Place Part 2 ini menjadi film horor terbaru yang merupakan sequel atau kelanjutan dari film pertama. Setelah kehilangan suaminya, Evelyn Abbott yang diperankan oleh Emily Blunt harus berjuang melindungi anak-anaknya Regina Abbott dan Marcus Abbott. Kini mereka dihadapkan dengan alien yang kemampuannya mendengarkan sesuatu itu super banget gitu loh, dan mengincar segala sumber suara yang ditimbulkan oleh manusia. Mereka pun harus hidup dalam keheningan agar bisa selamat dari teror monster tersebut. Jadi seolah-olah seperti kalian berhadapan dengan vampir ya. Vampir kita bernafas kan, vampir tahu tuh. Nah ini berbeda namun sama. Jadi para alien ini mengincar suara dari para manusia. Jadi manusia di sini benar-benar tidak ada yang mau bicara karena takut untuk kehilangan suaranya oleh
sosok alien ini. Seperti apa kelanjutannya? Silakan teman-teman tonton sendiri. Next, film yang ketiga, The Conjuring, The Devil Made Me Do It. The Conjuring, The Devil Made Me Do It merupakan film terbaru bergenre horor yang menjadi seri ketiga dari The Conjuring. Buat teman-teman yang belum nonton Conjuring 1, 2, silakan tonton dulu baru nonton ini biar ada kesinambungan ya. Nah, Paranormal Ed Warren yang diperankan oleh Patrick Wilson dan Lauren Mirren yang diperankan oleh Vera Farmiga kembali menghadapi kasus pembunuhan yang disebabkan oleh iblis. Mulanya, iblis memasuki seseorang anak laki-laki bernama David Glatzel yang diperankan oleh Julian Hilliard yang baru saja pindah ke rumah baru bersama keluarganya. Setelah Ed dan Lauren melakukan ritual pengusiran iblis, iblis tersebut berpindah ke tubuh Arnie Johnson yang kerasukan iblis kemudian membunuh tuan tanahnya. Peristiwa itu membawa Ed dan Lauren harus kembali melawan iblis tersebut. Bagaimana kelengkapan ceritanya dan kelanjutan dari film ini, silakan teman-teman tonton sendiri. Dan tentu saja jangan tonton sendirian ya, karena film ini cukup ya akan membuat jantung kalian berdebar-debar. Yang keempat, Escape Room 2, Tournament of Champions. Escape Room 2 Tournament of Champions ini masih sama seperti film pertamanya yang berkisah seputar permainan bernama Escape Room. Bedanya, para pemain di sequel kedua ini merupakan pemenang yang berhasil selamat dari permainan Escape Room sebelum-sebelumnya. Mereka dipertemukan dalam sebuah kereta subway yang ternyata adalah wahana pertama permainan maut tersebut. Agar bisa selamat dari jebakan mematikan, mereka harus memecahkan teka-teki rumit dan berpacu dengan waktu. Jadi seperti apa ketegangannya dan juga cara mereka untuk menyelesaikan permainan escape room ini, silakan tonton film ini dan saksikan bersama teman-teman kalian. Karena film ini akan banyak jumpscare yang membuat kalian menjadi kaget dan tegang tentunya. Oke, next. Untuk film yang kelima, Fear Street. Fear Street adalah film horor Netflix terbaru yang diangkat dari novel karya R.L. Stine dengan 3 bagian. Bagian pertama berlatar tahun 1994. Bagian kedua mengambil waktu tahun 1978. Sementara bagian ketiga di tahun 1966. Fear Street bercerita tentang misteri pembunuhan massal yang menggemparkan kota Sydney akibat kutukan penyihir Sarah Fier. Untuk mengakhiri kutukan tersebut, masyarakat kota tersebut harus menemukan potongan tangan sang penyihir. Bagaimana kelanjutan dari film ini? Silakan teman-teman tonton sendiri. Next, untuk rekomendasi film yang ke-6, Old, tahun 2021. Old merupakan film terbaru bergenre horror thriller berdasarkan novel grafis berjudul Sandcastle karya Pierre Oscar Levy dan Verdict Peters. Bercerita tentang pantai aneh dan misterius yang terletak tak jauh dari sebuah hotel. Banyak pengunjung hotel yang menghabiskan waktu bermain dan menikmati pemandangan indah di pantai tersebut. Namun, tiba-tiba malapetaka terjadi. Mereka semua mendadak menua dengan cepat. Film Old diperankan oleh Alex Wolff, Elisa Scanlon, dan Thomasin McKenzie. Jadi buat teman-teman yang penasaran, silakan tonton film ini. Next, untuk rekomendasi film yang nomor 7, Don't Breathe 2. Don't Breathe 2 adalah salah satu film horor terbaru 2021 yang juga lanjutan dari sequel sebelumnya. Film ini disutradarai oleh Rode Sayaguis dan diperankan Stephen Ling, Bobby Scofield, Rocky Williams, dan Christian Zagia. Masih berkisah tentang The Blind Man alias Normal Northrop, seorang pria tunanetra yang dikenal sebagai pembunuh berbahaya. Kehidupannya kembali diusik dengan kedatangan 3 orang kriminal yang hendak mencuri gadis yatim piatu yang tinggal bersamanya. Namun, seperti apa kelanjutan dari video atau film ini? Silakan teman-teman tonton sendiri. Next,
Rekomendasi film yang ke-8, Malignant. Malignant menjadi film terbaru bergenre horor garapan sutradara terkenal James Wan. Film ini bercerita tentang Madison Mitchell, Annabelle Wallis, yang memiliki kemampuan melihat pembunuhan brutal yang akan terjadi di dunia nyata. Untuk menghentikan pembunuhan tersebut, Madison harus kembali ke masa lalunya. Penglihatan yang menghantui Madison ternyata berkaitan dengan teman imajinernya di masa kecil. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan teman imajinernya di masa kecil, teman-teman boleh tonton video ini. Namun, jangan tonton sendirian. Next, rekomendasi film yang ke-9, Candyman. Candyman menjadi rekomendasi film horor terbaru yang seru dan tak boleh kamu lewatkan. Film ini diangkat berdasarkan film berjudul sama yang dirilis pada tahun 1992. Berkisah tentang legenda urban teror sosok pembunuhan bernama Candyman. Candyman akan muncul ketika ada yang menyebut namanya di depan cermin sebanyak 5 kali dan menghabisi nyawa siapapun yang memanggilnya. Buat teman-teman boleh dicoba tuh. Kalian ngadap ke cermin dan panggil nama Candyman sebanyak 5 kali. Akankah muncul? Ya, dicoba aja. Kejadian ini bermula ketika Anthony Michael yang diperankan oleh Yahya Abdul Mateen II bersama pasangannya Bryna Cuthbert pindah ke Cabrini Green, Chicago. Di sana, Anthony bertemu dengan anggota komunitas yang menceritakan tentang Candyman. Anthony yang seorang seniman visual malah menjadikan kisah dari Candyman ini sebagai inspirasi untuk melukisnya yang berujung dengan kembalinya teror Candyman. Jadi bukan hanya ketika kalian menatap cermin dan memanggil namanya aja dia Candyman ini bisa muncul, tapi ketika kalian melukis Candyman juga akan muncul. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama film ini silahkan tonton aja ya. Next, untuk rekomendasi film yang ke-10 berjudul The Unholy. The Unholy yang diangkat dari novel tahun 1983 ini berjudul Shirin karya James Herbert. The Unholy mengisahkan tentang seorang remaja tunarungu bernama Alice yang tiba-tiba sembuh setelah bertemu dengan perawan Maria. Tak hanya itu, Alice yang sudah bisa berbicara dengan mendengar juga seakan mendapatkan mukjizat karena bisa menyembuhkan orang sakit. Ketika kabar ini menyebar, banyak orang berbondong-bondong mengunjungi Alice bahkan menyembahnya. Seorang jurnalis yang mengusut fenomena tersebut justru menemukan peristiwa mengerikan yang berkaitan dengan perawan Maria. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman? Dan apakah teman-teman penasaran sama film ini? Silahkan tonton aja filmnya. Next, untuk rekomendasi film yang ke-11, The Girl Who Got Away. The Girl Who Got Away merupakan film terbaru bergenre horror thriller yang mengisahkan seorang pembunuh berantai bernama Elizabeth Caulfield. Setelah 20 tahun mendekam di penjara, Caulfield melarikan diri dan kembali memburu korban. Salah satu targetnya yaitu Christina Bowden, yang kedua orang tuanya telah dibunuh oleh Caulfield. Bowden pun menerima banyak teror yang terus-menerus menghantuinya setiap hari. Nah, bagaimana sih teror yang dialami oleh Christina Bowden ini? Silakan teman-teman tonton aja filmnya. Next, untuk rekomendasi film yang terakhir atau yang ke-12 berjudul The Seventh Day. The Seventh Day bercerita tentang Pastor Peter yang diperankan oleh Guy Pearce yang memiliki kemampuan untuk mengusir setan. Ia kemudian mengajari cara menangani iblis kepada pendeta muda bernama Daniel. Mereka lalu melakukan ritual pengusiran setan terhadap Charlie, remaja laki-laki yang membunuh keluarganya setelah kerasukan roh jahat dari papan Ouija. Saat menyelidiki kasus tersebut lebih dalam, mereka justru kesulitan membedakan kebaikan dan kejahatan. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman penasaran sama filmnya? Silakan teman-teman tonton film tersebut. Itulah tadi rekomendasi film horor terbaru 2021 yang sudah tayang dan bisa kamu tonton di layanan streaming
film horor mana nih yang mau teman-teman tonton? Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Oh ya, barangkali teman-teman penasaran juga nih sama beberapa film tadi dan pengen nonton, teman-teman bisa komen di bawah, nanti aku carikan linknya ya. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan pada malam hari ini. Aku mohon maaf banget kalau video kali ini benar-benar kacau dan teman-teman susah untuk memahami. Namun apapun itu, silakan teman-teman tulis di kolom komentar kritik dan sarannya. Buat teman-teman yang suka sama video ini, silakan like, dan jika teman-teman tidak suka silakan dislike aja, gak apa-apa. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini sekarang juga, karena aku tidak sabar bertemu teman-teman semua. Aska Maulidi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tonton sendirian.